Ditolak itu sakit ya. Ya. Tapi lebih sakit lagi main futsal kena bola. Ya. Itu dunia berhenti berputar. Ditolak itu sakit. Tapi lebih sakit lagi apa? Digigit harimau. Cobain aja. Ya, makanya gue lebih milih ya ditolak sekali daripada gigit harimau 17 kali. Mending itu ya, digigit mati. Enggak. Digigit dinyot-nyot dulu. Ya. Mati enggak geli. Geli campur merinding. Ya. Makanya ya, buat cewek yang pernah nolak gua kasih tahu, bintang yang sekarang bukan bintang yang dulu. Ya. Gua bisa dapetin cewek 10 yang lebih jelek dari lu. Ya. Kalau lebih cantik gua nggak sanggup. Kalau 10 cewek cantik, buset, dengkul gua kopong. Iyalah, masa gitu tiap hari gua ngemil. Ya maling-malingan ginseng ya. 17.000. Nambah 2.000 pakai madu. 3.000 telur ayam kampung. Banyak yang bilang cinta butuh perjuangan. Gua nggak setuju karena gua nggak mau berjuang demi cinta. Kalau mau ayo langsung ke hotel. Ya. Kalau nggak mau, flyover. Pulangnya ke hotel. Lewat doang. Tapi kalau sepi masuk. Keluar lagi, duitnya kurang. Masuk lagi, KTP ketinggalan. Langsung kabur kan? Putar balik, ada razia. Gua sama mantan gua itu baik-baik aja ya. Masih suka ketemu, makan, jalan, sepi dikit, ciuman. Ya, tapi nggak bisa balikan karena dia udah punya pasangan, udah beranak 2. Yang kecil umur 1,5 tahun, yang gede baru lulus S3. Ya. Dia ngambil gelar master di Oxford University daerah Cibitung. Belakang Pasar Induk. Yang kalau malam ceweknya laki semua. Gini, tapi nggak apa-apa ya. Gue dengar berita dia katanya mau nikah. Wow, kalau diundang gue nggak datang. Ya, kalau nggak diundang gue datang. Biar dia bingung. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Karena sekarang gue lagi suka sama cewek dan kebetulan ceweknya pun suka sama teman gue. Ya, jadi teman gue itu kaya. Karena bapaknya koruptor bang, ibunya miara babi ngepet. Ya, dia lebih kaya, lebih rapi, lebih wangi. Untungnya nggak lebih lucu dari gua. Kalau dia lebih lucu, selesai gua. Ya, gua ngomong ke dia, ke ceweknya, oke, dia bisa beliin apa yang kamu minta, tapi dia nggak bisa bikin kamu ketawa. Dengan sama aku aja, ketawa mulu tapi nggak beli apa-apa. Ya, bisa gini. Kalau sama gue jalan paling gue beliin apa ya, paling anak emas, sagon gitu kan, agar-agar depan sekolahan. 3 minggu tipes. Masuk rumah sakit, keluar lagi duitnya kurang, masuk lagi KTP ketinggalan. Kemarin gue main filmnya sama Nikita Mirzani. Leopard. Serius. Main film itu enak ya. Gue bisa ngelihat figuran ganti baju depan mata gue yang cewek-cewek. Hello Kitty. Angry Bird. Godzilla. Tapi nggak enaknya apa? Nggak enaknya datang pagi, syutingnya sore. Kalau tahu kan mendingan gue di rumah dulu ya, sama ibu-ibu ngegosip. Bu, tahu nggak bu? Janda yatim 4 bu, suaminya kabur. Bintang, janda kan nggak punya suami. Iya kan namanya gosip, keles.
Ini 2014 ya. Kalau jadi itu pelakunya bisa dipenjara setahun atau denda 30 juta. Pasti penjara gini. Lu kenapa di penjara? Nyolong motor. Lu kumpul kebo. Lu nyolong kebo. Lu kumpul motor. Nih apa sih? Ya, atau denda 30 juta. Tahu? Itu nolnya 7. Udah gua cek di Google Map. Itu kalau nyewa cabai-cabean dapat 600. Satunya gocap. Langganan 35. Pelajar 25. Pakai CA diskon 20%. Main di rumput dapat koran. Main di kebun bonus. Kalau nggak suka dapat kembalian. Kalau suka ayo ke pelaminan. Terima kasih. Selamat malam. Sempat salah musik tadi itu tadi. Aku dulu anak rental. Dan ternyata anak rental PS ini luar biasa. FIFA udah mengeluarkan peraturan yang begitu ketat. Semua fair play. Anak rental bikin peraturan tersendiri. Kalau bahasa hukumnya itu lex specialis derogat legi generali. Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Apa itu peraturannya? Roberto Carlos dilarang jadi penyerang. Ya. Tidak boleh menggunakan one two. Luar biasa anak rental PS ini memang. Udah gara-gara soto. Gol. Kudu pak. Rupanya bunuh diri ya kan? Dan pada saat rental PS ini ada satu hantu paling menakutkan buat aku. Mamaku ya. Maklum namanya juga anak kecil lagi main seru-serunya kan, kalau dipanggil mama itu kan rasanya nanggung, padahal udah nyewa 2 jam main baru setengah jam ya kan. 30 menit lagi nabung ya. Buat besok lagi, kalau besok datang masih ada tabungan 30 menit. Ya. Memang kalau mamaku datang ini bukan seonggok manusia, bukan. Kalau mamaku ini datang ini dia menjelma menjadi nenek sihir. Karena kenapa? Dia datang bukan jalan kaki, bawa sapu. Hah? Sapu, nggak dipegang atasnya nggak, yang paling bawahnya yang buat nyapu-nyapu itu dipegang. Jadi kalau datang tinggal langsung cemes aja itu, pak. Ya, main bola itu paling seru karena kenapa? Waktu aku kecil, balik lagi, ini semua orang pintar, anak kecil itu pintar. Gol atau tidaknya berdasarkan tinggi penjaga gawang. Ya. Kalau segini, gol, oh enggak gol, kenapa? Enggak nyampe. Enggak sampai. Dan apa? Gawangnya itu unik. Gawang itu sangat unik. Uniknya gimana? Memakai batu atau sendal. Dan kalian percaya atau tidak, gawang itu tidak akan mungkin pernah sejajar. Gak akan pernah sejajar. Yang satu di sini, yang satu agak mereng pasti ke sini. Pasti itu, ilmu pasti itu. Belum lagi dari kecil memang kita sudah, dari kecil itu kita sudah memang terangsang untuk berbuat curang. Gawangnya berapa langkah? 4 langkah, oke. Yang tim 1, 1, 2, 3, 4, mantap. Yang satu lagi, 1, 2, 3, 4. Dari kecil itu, dari kecil. Aku nggak heran kenapa kita banyak yang kalau udah orang-orang besar ini tawuran, pukulan. Karena memang mainan dari zaman kecil juga sudah mengerikan. Dan lagi ketika main sepak bola itu tadi ya, dari kecil juga memang kita sudah diajarkan untuk menuduh. Untuk menuduh orang lain berbuat atau tidak. Hands small. Enggak, seoles.
Seoles, jadi hanya segitu aja cuman. Seoles. Dan para penyerang yang posisinya striker sangat yakin dan percaya kalau mereka menggunakan sendal di tangan, lari mereka lebih cepat. Peluit panjang kami, peluit tanda berakhirnya match tersebut adalah azan maghrib. Ya. Main bola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, bubar itu. Bubar itu. Dengan sendirinya. Nggak harus pakai polisi, nggak harus pakai, bubar. Udah, dari antara misalnya kita main biasanya memang nggak pernah seimbang. Entah kita biasa ada 17 atau 18 orang di situ. 17 atau 18 orang yang main, karena main nggak akan kayak sekarang anak futsal cuma 5-5, nggak. Pasti dulu tuh ada 8 lawan 7. Karena ada satu yang di bawah umur, anak bawang. Dianggap tidak bisa main bola gitu. Udah nggak apa-apa, dia di sana aja, nggak ngefek, ada dia nggak ada dia pun sama aja itu. Main. Pada saat sudah peluit panjang berakhir itu, azan maghrib itu udah beres pulang, pasti ada satu anak yang kembali lagi ke lapangan. Karena kenapa? Sendalnya tertinggal jadi gawang. Ya. Dan itu masa-masa SD. Waktu SD, naiklah aku jadi SMP. Pada saat SMP kita ini sering mencari jati diri. Apapun dihajar, dilakuin, buat kita tahu itu benar atau enggak gitu. Misalkan kalau waktu SD mungkin makannya permen rokok-rokokan. Yang rokok tapi dalamnya coklat gitu, bubuk. Pada saat SMP, nggak tahu kalian, aku mulai belajar merokok. Memang agak-agak bandel waktu itu. Awalnya dari rokok bapak, nggak dihisap. Puntungnya ada kan, dijadikan kereta apian. Puntung, masukkan korek cap 3 durian, jepit. Tutut. Ada asapnya kan itu kan. Karena sedih memang masa kecilku. Mamaku aja nggak sanggup beli otok-otok. Tahu kalian otok-otok? Kapal-kapalan yang pakai minyak lambu itu di dalam baskom. Dan pada saat SMP ada lagi permainan yang baru yang ngetren, yaitu ejek-ejekan sama orang tua. Hal-hal paling mengerikan, momen-momen paling mengerikan adalah ketika momen pengembalian rapot. Ada semua rapot di tas masing-masing dan di situ tersimpan data yang sangat luar biasa. Yaitu nama bapak kita di situ. Ya. Aku paling kalah telak kalau udah ejek-ejekan orang tua. Paling kalah telak. Karena kenapa? Nama bapakku Sabar. Ya. Jadi ketika dia ejek, sadikin gitu ya. Aris, aku mah sabar aja. 2 in 1. Balas, tapi sekalian ngejek juga ya kan? Aku hanya, ya, aku sampai rumah, Pak, ganti nama lah besok, Pak. Sekian aja dari saya Boris Bokir, terima kasih. Tapi bahasa Inggrisnya itu kita tidak pernah jelas. Inilah dia Mongol. Kayaknya yang tadi agak ragu ke makhluk hidup. Padahal gue makhluk hidup. Buktinya gue napas. Sekalipun hidung gue pesek. Orang bilang kalau hidung pesek susah laku. Padahal menurut gue hidung pesek atau hidung mancung, yang penting lubangnya 2. Itu. Dan gue boleh jujur, gue udah 18 tahun di Jakarta. Udah 14 tahun di Jakarta. Dan gue melihat mulai dari pertama kali gue masuk Jakarta sama kerusuhan. Dengan muka gue kayak begini, mata sipit, itu gue tertekan waktu itu. Di Tanjung Priok gue ketemu perusuh. Ditanya, lu gue bilang bukan. Kok mata lu sipit? Mak gue ngidam Andi Lau dulu. Selamat. Karena mata gue agak kulit hitam, gak cocok, gak matching. Gue jalan sama orang Cina, foto bareng, dipikir gue sopirnya, sumpah. Dan gue melihat dan itu terjadi. Pertama kali gue masuk Jakarta 98, gue dipikir copet. Dan itu pun sampai sekarang.
Kadang kalau kita kalau gue pribadi naik Transjakarta, sepenuh apapun Transjakarta jam 5 sore, gue masuk, ibu-ibunya langsung minggir semua ambil tasnya dikempit. Gue tertekan. Apa salah gue? Gue kurang ganteng. Yang lu tak salahin kan mak gue sama bapak gue. Mungkin gak boleh nginjek kodok, dia nginjek kodok. Akhirnya yang lahir anaknya yang jadi kodok, nggak ada masalah. Gue dengan muka kayak begini suka tertekan. Gua kalau mau foto nggak perlu miring, dimarahin melulu. Gua pernah foto di Sentiong, bro. Gua foto masuk ke studio foto buat bikin KTP. Abangnya ngomong, oke duduk bro, duduk. Oke agak ke kiri dikit. Kebanyakan. Oke 2, 3. Cuci. Merem. 3 kali. Sakit hati tukang fotonya, akhirnya dia teriak, oke duduk bro, duduk. Kanan dikit, melotot. Nah jadi. Ada di foto KTP gue. Ganteng sih itu, mata gue gede banget. Tersiksa kalau gue foto. Jadi gue tinggal di Jakarta. Pertama di Tanjung Priuk. Habis dari Tanjung Priuk, gue belajar untuk nyari sesuatu yang lebih. Karena buat gue Tanjung Priuk kalau malam minggu agak nggak enak ya. Karena banyak kan mabuk di terminal dengan muka kayak gue begini agak nggak enak. Dipikir lu baru habis nyepet di mana bang? Bagi dong. Nggak enak. Padahal gue baru habis pulang kerja. Akhirnya gue merosot ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan adalah daerah yang paling enak karena jarang banjir. Ada sih banjir, tapi kebetulan gue dapetnya daerah yang gak banjir. Cuma yang gak enaknya satu. Jam 4 pagi berisik. Ibu-ibunya nawarin gemblong. Ya ampun, harusnya ngetok cuman sekali. Gak pakai begini ketoknya, mukul begini. Mas Mongol bangun. Gue bilang aduh gue kan baru bobo. Nah, ternyata lu tahu kan bobo bahasa alay. Cie, yang nyangkut lebih alay lagi. Ya kan? Biarin aja, justru dengan ada alay kita makin bagus. Cuman akhirnya muncul bahasa yang tidak bagus. Sebenarnya soal bahasa yang nggak bagus udah dari dulu. Orang Makassar bahasanya pasti ditambah ji atau mi. Gua orang Manado makan di tempat orang Makassar. Pasti orang Makassar nanya begini, makan mie. Lah kan gua mau makan coto. Lah kan makan mie. Ketemu orang Kupang atau Indonesia Timur, so coba kalau nggak percaya tanya sama orangnya, bapak sudah makan belum? Dia akan jawab 1, belum sudah. Nah lu udah makan apa belum? Kan ada iklannya. Katong ambil air so dekat. Adi sudah sana makan ada ayam spesial tuh. Nah itu iklannya. Enggak? Ketiga, bahasa Indonesia bahasa yang paling aneh lagi adalah Manado. Gua sebagai orang Manado kadang-kadang suka absurd. Kenapa? Coba tanya sama orang Manado, lu tadi makan pakai apa? Lauknya. Pasti dia akan jawab ikan ayam. Lu makan ikan, apa lu makan ayam? Ya kan lu tapan lu di tengah, lu ketemu orang, bu pesen es teh manis, sampai kiamat nggak dateng. Karena di sana namanya manis dingin. Iya. Oh anak UI ya? Oh gila sekolahnya keren. Danaunya ya. Gua doyan gelinding di situ sumpah. Waduh, lelenya gede banget sumpah. Gua udah pernah lihat. Mau gua pancing ditegur sama dosennya, gua lepas. Kalau gua dianggap 363 kan. Tapi gua boleh jujur, UI keren. Gua dulu pingin kuliah di UI. Cuman gak ada yang percaya kalau gua bisa jadi mahasiswa. Serius, gua pas datang mau bawa itu dibilang, oh nggak jualan koran di sini bang, udah ada. Susah. Kalau Raditya Dika bisa, beliau ganteng. Follower 3.000. Follower Raditya tolong add gue dong. Boleh ya kakak ya? Minta 10.000 aja. Iya. Bener? Bener. Aku cinta kamu deh. Iya. Sekian dan terima kasih gue Mongol. Tangan buat Mongol. Sini Ngol. Jangan pegang dong, kita kan bukan murin. Iya. Mongol. Ah. Teh manis itu apa manis dingin? Manis dingin. Kalau Mongol ini manis mengerikan ya kalau kita lihat. Tepuk tangan buat Mongol sekali lagi. Setelah yang satu ini